Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, masih berkisar tentang pembahasan tauhid, dan kita masih di dalam pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada Allah dari 6 rukun iman yang akan kita pelajari ke depannya. Kita masih dalam pembahasan tentang iman kepada Allah, di mana iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani akan adanya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani akan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang iman terkait dengan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, mengimani uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, di mana di dalamnya kita membahas tentang la ilaha illallah, syaratnya, rukunnya, maknanya, dan juga membahas tentang perihal ibadah. Kita saat ini masuk dalam pembahasan yang baru, masih dalam pembahasan tentang mengimani uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, adalah pembahasan tentang asyirku, pembahasan tentang kesyirikan. Asyirku yunaqidul imana bi uluhiyatillahi wahdah. Bahwasanya namanya kesyirikan ini merupakan lawan dari beriman tentang uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Kesyirikan merupakan lawan dari iman dengan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza kana al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala wahdah, maka kalau begitu, mengimani uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala wa ifradullahi bil ibadah ahammal wajibat wa a'zamaha, maka kalau begitu, karena syirik ini merupakan lawan dari mengimani uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala, syirik ini merupakan lawan dari tauhid al-uluhiyah, maka kalau begitu yang namanya mengimani uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala dan mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala saja dalam ibadah kepadanya merupakan ahammal wajibat, merupakan kewajiban yang paling penting, wa a'zamaha, kewajiban yang paling besar. Kewajiban terbesar adalah mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna syirka akbarul ma'asi indallahi ta'ala, karena namanya syirik merupakan sebesar-besar kemaksiatan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini volumenya kebesaran tidak? Baik. Seorang muslim, dia harus mengerti bahwa di sana ada yang namanya prioritas dalam amal. Yang namanya ibadah itu ada prioritas-prioritasnya. Dari mulai yang paling terpenting, kemudian yang penting berikutnya, dan penting berikutnya. Sebesar-besarnya kewajiban, bahkan kewajiban yang paling terpenting adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Baru setelah itu kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan sebesar-besarnya kemaksiatan, sebesar-besarnya dosa yang terbesar adalah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga mengetahui hakikat tauhid ini merupakan kewajiban yang paling penting. Mengetahui hakikat tauhid ini merupakan kewajiban yang paling utama dan yang paling besar yang harus diketahui oleh seorang muslim. Kenapa? Karena mentauhidkan Allah merupakan perkara yang paling terpenting di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Demikian pula halnya mengetahui hakikat kesyirikan dengan beraneka ragam bentuknya, karena namanya kesyirikan banyak bentuknya di sana, dengan beraneka ragam bentuk levelnya. Ada yang syirik akbar, ada yang kemudian khafi di sana, ada yang samar. Syirik akbarnya ada yang samar, syirik akbarnya ada yang jelas gamblang, sehingga harus diketahui. Kemudian pula ada yang turun berikutnya syirik asgar. Syirik asgar pun jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga yang namanya kesyirikan ini merupakan sebesar-besarnya dosa besar dibandingkan yang lain-lainnya. Sehingga dari sini agar kemudian kita mengetahui dengan baik, karena orang yang tidak tahu pasti terjatuh ke dalamnya. Orang yang tidak mengetahui hakikat kesyirikan, maka dia pasti terjatuh ke dalamnya.
dia tak sadar dia terjatuh ke dalam riya, dia tak sadar dia terjatuh ke dalam ujub, dia tak sadar dia terjatuh ke dalam sum'ah, karena dia tidak mengerti bahwa itu merupakan kesyirikan, dan dia pun tidak mengetahui gambaran itu semua, tidak mengerti hakikat riya, tidak mengerti hakikat ujub, tidak bisa membedakan antara memotivasi orang lain dengan ujub berbangga diri, tidak bisa kemudian membedakan antara ikhlas misalkan dengan menyembunyikan amalan, karena kemudian dia ingin riya, ingin sanjungan, ingin sum'ah, dan seterusnya. Sehingga dari sini ini merupakan sebesar-besarnya kewajiban mengetahui hakikat tauhid. Kemudian dikatakan fahuwa dzanbul wahid alladzi la yaghfiruhullah. Yang namanya kesyirikan ini merupakan satu-satunya dosa yang Allah tabaraka wa taala tak akan mengampuninya. Dosa-dosa banyak, ada dosa-dosa besar di sana, ada dosa ini, ada dosa mencuri, ada dosa ini dan itu semua. Kalau dia meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, Allah pasti ampuni. Tapi kalau seorang itu menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan syirik akbar, maka tidak akan diampuni dosanya sampai dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi kalau syirik akbar. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Orang yang menyekutukan Allah, maka dosanya tidak akan Allah ampuni. Syirik yang dimaksud, para ulama menegaskan syirik yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Kalau ada orang yang melakukan syirik akbar misalkan baik dia sujud kepada berhala, atau dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala, meminta kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa makhluk yang dimintainya itu dapat memberikan kepadanya, oke, di syirik akbar, maka dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dia sebelumnya muslim, dan dia tidak akan diampuni sekalipun dia meminta ampun, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Sehingga sekalipun dia beramal saleh setelah itu, dia membaca Al-Quran, dia berinfak, bersedekah, dia mengharapkan ganjaran dari Allah, karena dia telah melakukan syirik akbar, misalkan syirik akbar yang beneran syirik akbar, maka tidak akan Allah tabaraka wa taala ampuni. Dan kebaikan-kebaikannya tak dapat menghapus dosa yang dikerjakannya, yaitu syirik akbar, sampai dia kemudian benar-benar bertaubat dengan cara kembali lagi masuk ke dalam Islam. Dia kemudian meninggalkan kesyirikan yang dikerjakannya, dan dia pun mengucapkan syahadat kembali, mengucapkan syahadat ulang lagi. Maka ini merupakan ancaman, kabar dari Allah tabaraka wa taala bahwa yang namanya dosa syirik tak akan Allah tabaraka wa taala ampuni, syirik akbar. Sebagian para ulama mengatakan termasuk pula dalam ayat ini adalah syirik asghar sekalipun, maka Allah tabaraka wa taala tak akan mengampuni dosanya. Namun yang tepatnya adalah bahwa yang dimaksud dengan syirik di sini adalah syirik akbar saja, bukan syirik asghar. Karena syirik asghar tak mengeluarkan seorang dari Islam. Ketika dia bertobat kepada Allah, amalan yang tercampur dengan syirik asghar sudah terlewat, tidak bisa balik lagi. Tatkala dia bertobat kepada Allah, Allah tabaraka wa taala akan mengampuni. Seorang yang salat, seorang yang membaca Al-Quran, riya di sana, sum'ah di sana misalkan tercampur dengan riya, amalannya hilang sudah. Ingin kembali lagi tidak bisa. Namun tatkala dia bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Bertobat tidak perlu 2 kalimat syahadat lagi, karena dia masih sebagai seorang muslim. Berbeda halnya dengan syirik akbar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah tabaraka wa taala akan mengampuni dosa selain syirik apapun itu. Dosa selain syirik apapun itu, sekalipun yang dilakukannya adalah dosa besar, bukan maknanya, karena dia mengetahui ayat ini sambil melakukan maksiat, kemudian dia pun mengatakan bahwa yang penting tidak menyekutukan Allah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau ada seorang hamba, dia telah bermaksiat kepada Allah, kemudian bertobat kepada Allah tabaraka wa taala, lalu di sisa usianya dia berupaya untuk mentauhidkan Allah, berupaya untuk mengikhlaskan amalan, berupaya agar tidak tercampur dengan syirik akbar dan juga syirik asghar. Sekalipun dia tidak meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya, maka besar kemungkinan dosa-dosa besarnya itu akan Allah ampuni. Kenapa? Karena dia berupaya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, berupaya untuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga Allah tabaraka wa taala adalah jagalah hak-hak Allah. Sebesar-besarnya hak Allah adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Sehingga jaga tauhid ini, jangan gadaikan keyakinan ini. Apa maknanya?
jangan bertawakal kepada selain Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Jangan campuri ibadah yang kita kerjakan dengan riya, sum'ah, ujub, pengakuan di tengah manusia dan seterusnya. Kalau seorang hamba berupaya menjaga ini di tengah derasnya ujian dan cobaan yang menimpanya, tidak diakui di tengah masyarakat, ujian dunia yang bertubi-tubi datang, kemudian tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangannya, namun dia tetap bertawakal kepada Allah, menjaga keyakinannya, menjaga tauhidnya, dia tidak mau merendahkan diri di hadapan manusia. Karena sebab dia berupaya menjaga ini, maka Allah tabaraka wa taala akan menjaganya. Di dunia Allah akan menjaganya, di akhir hayat Allah akan menjaganya, dan di akhirat pun akan Allah tabaraka wa taala jaga. Sehingga di sini keutamanya sangat besar sekali. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah tabaraka wa taala mengkhabarkan, siapa yang dia telah melakukan dosa-dosa besar, dia melakukan dosa-dosa besar, telah melakukan dosa-dosa besar, pernah melakukan dosa-dosa besar dengan dosa yang sangat besar, kemudian dia benar-benar mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, tak menyekutukannya, tidak ada hawa nafsu di dalamnya, tidak pernah membuat amalan-amalan sendiri yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Dia berupaya untuk mentauhidkan Allah, dia berupaya untuk senantiasa berjalan di atas jalan sunnah. Kata Imam Malik, dia bersama para nabi, dia bersama para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, ulaika humur, bahwasanya hasunat ulaika rafiqa, bahwa mereka lah sebaik-baiknya kawan, kata Imam Malik. Sehingga ini keutamaan dari mentauhidkan Allah, ini keutamaan dari istiqomah, berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berharap hanya kepada Allah. Keutamaan sangat besar. Kita memiliki dosa-dosa besar, kita lupa dosa apa saja yang pernah dilakukannya. Kalau tidak minta ampun kepada Allah, ya tidak akan diampuni. Karena bagaimana seorang hamba itu kemudian dia berharap ampunan dari Allah, namun dia tidak mengetahui apa dosanya. Sehingga diantara bentuk memohon kepada Allah, akui dosanya apa kira-kira yang pernah dilakukannya, kemudian meminta ampun kepada Allah. Banyak dosa-dosa yang kita lupa, saking banyaknya lupa, dulu pernah melakukan apa, dulu pernah mengucapkan apa, dulu pernah berbuat apa. Bagaimana perbuatan dosa ini kemudian bisa diampuni kalau kita tidak pernah mengakuinya di hadapan Allah? Bagaimana caranya? Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dosa kita sudah sangat menumpuk banyak sekali. Dan itu janji Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya bena Adam lau laki ilau innaka ma ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Sungguhnya sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, saking banyaknya dosa yang dilakukannya dahulu, saking banyaknya kemaksiatan, kedurhakaan yang telah dikerjakannya, tsumma la tusyriku bi syai'an, namun engkau tak pernah menyekutukanku dengan suatu apapun, tak pernah melakukan syirik akbar, tak pernah melakukan syirik asghar, la taituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh aku pasti akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Keutamaan dari mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka bagi orang-orang yang menyadari akan kekurangan dirinya, bagi orang-orang yang sadar bahwa dosanya sudah sangat banyak sekali, dan dia tidak mengerti lagi, tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk mengurangi dosa-dosa ini, adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala di sisa usia kita. Tak peduli lagi dengan pandangan manusia, tak perlu lagi untuk memperdulikan sanjungan, pujian, pengakuan manusia. Sudah berupaya ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, berupaya mengerjakan ketaatan hanya karena Allah tabaraka wa taala, berupaya agar tidak ada rasa riya di sana, berupaya agar jangan sampai ada ujub di sana, jangan sampai kemudian hal-hal yang kita miliki menjadikan kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga inilah kemudian keutamaan yang sangat besar. Namun bukan berarti kemudian bermudah-mudahan dengan kemaksiatan, dengan dalih yang penting saya mentauhidkan Allah. Makanya Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48 ini Allah mengatakan liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Di sana ada orang yang melakukan kemaksiatan, di sana ada orang yang terjatuh dalam dosa besar, dosanya banyak. Karena dia mentauhidkan Allah, Allah ampuni semua dosanya sekalipun dia tak meminta ampun kepada Allah. Namun jangan kemudian kalau begitu sambil judi sajalah. Kalau begitu mumpung sekarang banyak judi online ini. Judi online, diam di rumah pun bisa judi online ini, misalkan pinjol ini untuk modal judi online, misalkan minum-minuman dan seterusnya. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Toh saya minta kepada Allah, saya sholat menghadap Allah, maka perlu digarisbawahi lima yasa, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kalau Allah tabaraka wa taala tak menghendaki seorang hamba diampuni, tidak akan diampuni. Begitu. Tapi bukan maknanya dia kekal di neraka kalau dari Islam, tidak. Kan kita ingin agar kemudian kita menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah, diampuni dosa-dosanya, sekalipun kita tak meminta kepada Allah ampunannya dalam hal dosa besar kita.
Namun karena buah dari tauhid, Allah tabaraka wa taala dengan kasih sayangnya mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Tatkala kita kemudian mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, sehingga dari sini orang yang benar-benar berupaya mentauhidkan Allah pula adalah orang-orang yang dia tidak bermudah-mudahan dalam urusan maksiat. Tidak mengatakan yang penting gampang nanti bertaubat kepada Allah. Gampang nanti juga sholat nanti dapat menghapuskan dosa-dosa yang saya kerjakan. Sudahlah cuma sekali saja. Sudahlah tidak mengapa, ini kan dosa kecil. Gampang nanti juga berwudu dosanya dihapus. Tidak. Itu tanda bahwa seorang itu tauhidnya rusak. Itu tanda bahwa seorang itu akidahnya tidak sempurna. Itu tanda ada cacat dalam imannya kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga butuh bukti agar kemudian kita menjadi orang-orang yang Allah kehendaki. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala, usia kita ini semakin bertambah, dosa semakin bertambah, pahala stuck diam saja. Kadang pahala pun berkurang karena akibat kita sendiri. Semakin usia bertambah semakin banyak dosa, semakin usia bertambah semakin banyak dosa. Bagaimana caranya agar dosa ini bisa berkurang? Bagaimana caranya? Belum lagi kita merasa bahwa diri kita ini kayaknya tidak ada maksiat yang saya kerjakan. Merasa begitu. Dipikir-pikir, bermuhasabah. Hari ini nggak ada kemaksiatan yang saya kerjakan. Minum-minuman tidak, bermaksiat tidak, berzina tidak. Dosa apa yang saya kerjakan hari ini? Tidak ada. Sudah begitu, padahal setiap hari dosanya bertambah, dosanya bertambah, dosanya bertambah, dosanya bertambah. Namun dalam kondisi tak menyadarinya, pahalanya tetap diam stabil saja, bahkan berkurang. Bagaimana caranya untuk mengikis dosa-dosa ini? Dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada cara lain kecuali dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, dan perlu bukti. Ketika seorang berupaya untuk menjaga dirinya dari yang haram, ketika berupaya untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang, berupaya menjaga syariat Allah, maka ini tanda kita ingin menjadi orang-orang yang Allah kehendaki agar diampuni dosa-dosanya. Wa qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, sesungguhnya syirik merupakan sebesar-besarnya kezaliman. Hati-hati dari perbuatan zalim, dan sebesar-besarnya kezaliman di kolong langit ini adalah menyekutukan Allah tabaraka wa taala, baik syirik akbar yang dilakukannya atau syirik asghar. Tandanya seorang hamba berbuat zalim, dan ini merupakan sebesar-besarnya kezaliman. Dan hati-hati dari perbuatan zalim. Jangan sampai kemudian kita menzalimi orang lain dalam kondisi kita tidak menyadarinya. Jangan sampai pula kita merasa dizalimi padahal kita sebenarnya menzalimi orang lain, misalkan begitu. Sehingga ini harus berhati-hati dalam bab zalim menzalimi. Karena orang yang menzalimi orang lain, maka dia akan memberikan pahalanya kepada orang yang dizalimi itu. Kalau tidak punya pahala bagaimana? Dosa orang yang dizalimi itu ditransfer ke dia, sehingga rugi nantinya. Kalau kita misalkan sudah begitu, kita tidak tahu lagi kalau kita menzalimi orang lain, ini kan lebih repot lagi. Ternyata di akhirat pahala kita ditransfer semua kepada orang yang kita zalimi, padahal kita tidak tahu. Oh ternyata kita tidak punya pahala. Tidak punya pahala, saking kayanya jadi tidak punya pahala. Ya dosa dia ditransfer ke kita, sehingga bertambahlah kemudian pemasukan dosa kita. Sehingga hati-hati dari menzalimi. Hati-hati dengan lisan kita, terutama di media sosial ini. Kita tidak tahu berbicara dengan siapa, dengan orang yang tidak kenal. Hati-hati ketika berbicara dengannya. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menyakiti hatinya. Kita merasa biasa saja, ternyata si fulan tersakiti. Tandanya kita menzalimi dia. Hati-hati ketika berbicara dengan kawan-kawan kita. Hati-hati berbicara dengan orang lain. Jangan sampai kalimat kita menyakiti orang yang didengar dan kita tidak menyadarinya. Karena orang yang zalim adalah orang yang paling merugi. Orang yang paling merugi. Sekarang bayangkan misalkan kita dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala misalkan. Kemudian kita sebenarnya sering menzalimi orang lain. Atau kita pernah menzalimi orang lain. Di akhirat pahala kita diberikan semua ke mereka. Ternyata belum lunas, ternyata dosa mereka dialihkan semua ke kita. Kira-kira kalau nanti di akhirat begitu, kita sudah merasa, oh saya hadir majelis taklim ini, saya sholat malam, saya berinfak bersedekah, tidak tahu bahwa dia menzolimi orang lain. Dia menzolimi orang lain dengan kalimatnya. Sudah begitu setiap hari menzolimi orang lain dengan sikapnya, dengan pandangannya, dengan tulisannya dan seterusnya misalkan. Tiba-tiba di akhirat dia merasa bahwa dirinya banyak pahalanya. Ternyata di akhirat pahalanya diberikan semua kepada orang yang dizalimi. Kemudian dosa orang-orang yang dizalimi diberikan semua kepada kita. Kira-kira saat itu apa yang kita lakukan? Kira-kira dibangkitkan dalam kondisi begitu, misalkan bayangkan dulu sebelum nanti terjadi. Dan jangan sampai itu terjadi, maka harus dipikirkan bagaimana caranya. Kira-kira kalau begitu apa yang kita ingin lakukan? Apa yang ingin lakukan kita? Misalkan kita dibangkitkan ini oleh Allah. Kita merasa, oh saya rajin hadir majelis taklim sepekan 3 kali, khusyuk lagi.
Belum lagi malamnya saya sholat tahajud berjam-jam. Belum lagi siangnya saya berinfak, bersedekah, kemudian puasa sunnah terkadang, dan seterusnya. Saya suka membantu, saya sering melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Oh, saya memberikan donasi yang besar untuk umat dan Islam, kaum muslimin, untuk dakwah. Kemudian dibangkitkan pahala kita, ditransfer semua kepada orang-orang yang menzalimi kita. Kita tidak tahu, ternyata kita sadar tidak sadar menzalimi orang lain misalkan. Kemudian karena sudah habis pahala kita ditransfer, dosa-dosa mereka dialihkan semua kepada kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pikirkan dulu sebelum itu terjadi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Pengen apa lagi nih? Sudah. Pengen pulang lagi, balik lagi ke dunia? Sudah. Tidak ada, waktunya sudah selesai. Waktu sudah selesai. Kita sudah merasa, wah cukup ini bekalnya bertemu Allah. Ternyata habis semua perbekalan di tengah jalan. Sehingga saya ingin kasih rahasia ini bagi orang yang pernah menzalimi. Ini bahaya sekali menzalimi itu. Kalau ada orang yang pernah kita zalimi, kita minta maaf kepada orang yang menzalimi, yang kita zalimi. Kemudian orang yang kita zalimi tidak mau memaafkan, itu haknya, terserah. Dosa tetap dosa, akan ditagih nanti di akhirat. Sehingga hati-hati menzalimi orang. Hati-hati menzalimi orang. Karena kalau misalkan orang yang dizaliminya, saya tidak maafkan kamu, sudah urusannya berat. Dan itu haknya. Jangan katakan yang penting saya sudah minta maaf. Tidak, selama hidup berupaya supaya benar-benar dia maafkan. Bukan yang penting sudah dimaafkan. Allah saja memaafkan, masa kamu tidak? Ya iyalah, itu kan Allah, kita kan manusia. Anda ingin menyamakan saya dengan Allah, kan begitu nanti balasan dianya. Kalau agak pintar nanti begitu. Sehingga hati-hati dari menzalimi orang lain. Hati-hati, hati-hati. Karena akan sangat besar kerugiannya. Kalau orang yang dizalimi tidak mau memaafkan, besar sekali urusannya. Ya sudah, apalagi yang kita harapkan dari urusan dunia ini? Maka hati-hati. Sekarang bagaimana? Saya akan kasih tahu. Ada amalan ini. Kalau memang kita pernah menzalimi orang lain, ternyata orang yang kita zalimi tidak mau memaafkan kita, sudah rugi, sudah dunia akhirat. Kita masih hidup tapi mendapatkan kerugian. Sudah begitu kita amalannya sedikit lagi. Sekarang bagaimana nih caranya ini? Nanti di akhirat pahala kita ditransfer ke dia, dan dia dosanya ditransfer ke kita. Sehingga apalagi yang tersisa dari diri kita? Maka orang-orang yang menzalimi, perbanyaklah berpuasa. Orang-orang yang pernah menzalimi, dia tidak dimaafkan oleh orang yang terzalimi itu tidak dimaafkan, maka perbanyaklah puasa mumpung di dunia. Karena pahala puasa saja yang tidak akan ditransfer kepada orang yang terzalimi itu. Pahala-pahala sholat, pahala bacaan Quran, pahala sedekah, pahala majelis talim, semuanya ditransfer semua kepada orang yang kita zalimi. Dan dosa-dosa mereka akan dialihkan ke kita. Cuma satu amalan yang pahalanya tidak ditransfer kepada mereka, yaitu pahalanya pahala puasa. Pahala puasa. Karena pahala puasa Allah sendiri yang memberikannya. Pahala puasa itu semua adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikannya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maknanya adalah hanya pahala puasa saja tidak diberikan ketika orang itu menzalimi. Sehingga bagi orang yang kemudian merasa atau bahkan dia yakin dia pernah menzalimi orang lain, dia belum sempat meminta maaf kepada orang yang dizaliminya itu, maka ini harus hati-hati hidupnya. Bagaimana caranya? Karena kemungkinan dia beruntung sulit sekali. Apalagi dulu di masa-masa kita tidak mengenal dakwah ini, di masa-masa sebelum berhijrah, di masa-masa sebelum taubat, kita sering menzalimi orang lain. Hati-hati, hati-hati. Orang-orang yang pernah kita zalimi harus kemudian kita minta maaf kepadanya, minta maaf kepadanya. Kalau misalkan ada orang yang belum kita minta maaf kepadanya, bagaimana? Perbanyak puasa, perbanyak puasa, perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Kalau kita tidak ingin merugi di akhirat nanti. Karena puasa sunnah pahalanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang memberikannya, dan pahala puasa saja tidak diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Ini bagi orang-orang yang pernah menzalimi, merasa menzalimi, atau dia yakin dia pernah menzalimi, maka hati-hati. Karena besar sekali kerugiannya nantinya, dan sebesar-besar kezaliman adalah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, kalau orang yang terzalimi tidak memaafkan, maka itu haknya, itu haknya. Sekalipun dia adalah ahli maksiat, tak peduli. Sekalipun dia adalah orang kafir, tak peduli. Karena tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan doanya makbul, bahkan doanya mustajab. Kalau mendoakan untuk kita, mustajab. Sehingga jangan kemudian beralasan yang penting sudah minta maaf. Tidak, harus benar-benar sampai dimaafkan. Maka kasihan orang-orang yang menzalimi kemudian belum mendapatkan maaf dari orang yang terzalimi itu. Sehingga hati-hati ini, perbanyak puasa, perbanyak puasa, perbanyak puasa. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an ayyi dzanbi a'zamu indallah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka,
sebesar-besarnya dosa di sisi Allah tabaraka wa taala adalah manakala engkau menjadikan bagi Allah tabaraka wa taala tandingan, engkau jadikan bagi Allah tabaraka wa taala sekutu, tandingan, padahal engkau tahu Allah tabaraka wa taala menciptakanmu. Sehingga ini merupakan sebesar-besarnya dosa besar, menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Wasyirku yufsidu ta'at wa yubtiluha. Yang namanya kesyirikan ini dapat merusak ketaatan yang telah kita kerjakan, bahkan dapat melenyapkan ketaatan kita, ibadah kita. Ketika seorang hamba melakukan syirik akbar, kesyirikan akbar yang dikerjakannya, maka ibadah-ibadahnya, ketaatannya rusak, lenyap. Dia membaca Al-Quran dalam kondisi menyekutukan Allah dengan syirik akbar, tidak akan diterima bacaan Al-Qurannya. Dia berinfak, bersedekah karena Allah tabaraka wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik akbar, tidak akan diterima infak dan sedekahnya. Dan amalan yang lainnya, sehingga ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Kama qala subhana, sebagaimana Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka niscaya akan lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka perbuat dari ibadah-ibadah kepada Allah. Sehingga ini merupakan kabar dari Allah, seorang yang menyekutukan Allah maka akan lenyap itu ibadahnya. Kalau seorang hamba melakukan syirik akbar, semua amalannya lenyap, semua amalannya batil, semua amalannya rusak semuanya. Kalau syirik akbar yang dilakukannya. Kalau syirik asgor yang dilakukannya, dia beramal soleh, tercampur syirik asgor, amal yang dikerjakannya itu yang lenyap. Apakah maknanya lenyap begitu saja lenyap? Tidak, dia berdosa. Bahkan ini merupakan sebesar-besarnya dosa besar. Kalau sudah lenyap, apakah bisa balik lagi? Tidak bisa balik lagi, sudah. Jalan keluarnya bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Salat yang dikerjakan oleh seorang hamba tercampur riya di sana, sudah gugur semua, batal semua. Bacaan Al-Quran yang dibacanya rusak semua. Sudah, karena ada riya, ada sum'ah di sana. Kemudian, apakah kalau kita bertobat bisa balik lagi? Tidak. Namun pahala bertobat, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, maka pahala dari bertobat itu lebih besar dari apa yang telah kita kerjakan kemudian lenyap. Sehingga ketika seorang hamba benar-benar bersungguh-sungguh bertobat, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah lenyap dari dirinya. Oleh karenanya, harus waspada dari namanya syirik, baik syirik akbar atau syirik asgor, karena dua-duanya dapat melenyapkan amalan. Kalau syirik akbar semua amalan kita lenyap, kalau syirik asgor yang tercampur syirik asgor itu saja yang lenyap. Kalau bacaan Al-Quran yang tercampur ujub, bacaan Al-Quran itu hilang, sudah lenyap, sudah pengen balik lagi tidak bisa. Sholat malam yang sudah lama dilatih bersabar di sana 50 tahun, ternyata cerita ke orang dalam rangka ingin mendapatkan pujian, 50 tahun yang dibangunnya hancur, sudah lenyap. Ingin balik lagi tidak bisa. Bersedekah, berinfak, benar-benar menjaganya selama 30 tahun. Ternyata dia bercerita, dia tidak tahu, tidak bisa membedakan antara memotivasi orang lain dengan mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang yang sedang kita ceritakan amalan kita kepadanya. Sehingga hati-hati memotivasi orang lain dengan amalan kita, dengan riya dan sum'ah itu tipis sekali perbedaannya. Kalau tidak mengetahui perbedaannya, jangan kemudian kita ingin menceritakan apa yang kita lakukan, jangan. Khawatir ternyata riya dalam kondisi kita tidak sadar, khawatir sum'ah di sana, khawatir ada ujub di sana dan kita tidak menyadarinya. Karena namanya riya, ujub, yang namanya sum'ah ini merupakan bagian dari asyirkul khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar ini bagaikan langkah kaki semut hitam yang berjalan di batu hitam. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah SAW di sebagian hadisnya, yang sebagian ulama menghasankannya dan yang lain mendoifkannya. Yang namanya syirik yang samar ini seperti langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Sebagian para ulama menambahkan berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam, tapi ini bukan hadis Nabi. Bayangkan kalau ada semut hitam di depan kita saja, dia berjalan, apakah suaranya terdengar? Jawabannya tidak. Apalagi ini semut hitam berjalan di atas batu hitam, jangankan suaranya, semutnya saja tidak kelihatan. Apalagi di dalam kegelapan malam, jangankan suaranya, semutnya saja wujudnya di mana tidak tahu. Demikianlah syirik khafi masuk ke dalam kalbu kita. Jadi jangan main-main dengan syirik khafi. Kita merasa sudah ikhlas, ternyata tidak sebenarnya. Kita merasa berdakwah karena Allah, sebenarnya tidak, karena ingin mendapatkan sanjungan, pengakuan, pujian. Kita merasa bahwa diri kita ini tawadhu, sebenarnya merendahkan orang lain. Kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang benar-benar menjaga keikhlasan dalam ibadah kita, ternyata kita mencampuri apa yang kita kerjakan ini dengan riya, dengan sum'ah.
maka ini harus berhati-hati karena gugur sudah nanti, karena kita telah melakukan atau terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan hati-hati yang namanya asyirkul khafi, terutama asyirkul khafi, terutama karena dia masuk ke dalam kalbu seorang hamba lebih lembut daripada langkah kaki semut hitam, lebih lembut, lebih samar. Kalau langkah kaki semut hitam saja sudah tak terdengar, kesyirikan masuk di dalam kalbu kita lebih lembut lagi dari itu. Apalagi kita tidak belajar tentang kesyirikan, apalagi kita tidak mengetahui tentang hakikat kesyirikan, sudah, maka akan semakin besar musibah yang akan menimpa kita. Wa yujibu syirku li sahibihi al-khuluda fi nari jahannam. Dan perbuatan kesyirikan, terutama syirik akbar, akan menjadikan seorang yang melakukannya, yang terjatuh ke dalamnya, menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dia akan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya bagi orang-orang yang melakukan syirik akbar. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Maka sungguh pasti Allah tabaraka wa taala akan haramkan surga baginya. Allah tabaraka wa taala bersungguh-sungguh dengan kalimat faqad harramallahu alaihil jannata. Maka sungguh pasti Allah akan haramkan surga baginya orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Maka ini merupakan ancaman dari Allah tabaraka wa taala, mengkhabarkan kepada kita bahayanya kesyirikan. Jangan main-main dengan kesyirikan. Sehingga jangan merasa aman dari kesyirikan, karena setingkat selevel Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam saja, yang dia adalah abul anbiya, yang Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berkali-kali untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai teladan dalam hal tauhid, masih takut terhadap kesyirikan, masih berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Rabb, jauhkan aku dan anak keluargaku, anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Padahal penyembahan terhadap berhala jelas gamblang. Nabiullah Ibrahim dan anak keturunannya yang benar-benar dari atas tauhid tidak mungkin melakukan itu. Namun karena Nabiullah Ibrahim adalah seorang yang bertauhid, dan orang itu dikatakan orang yang bertauhid, di antara cirinya adalah dia takut dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena dia tahu bahwa yang menjadikannya dia terlindung dari kesyirikan adalah Allah, bukan dirinya. Bukan karena saya sudah belajar kitab tauhid sehingga saya tidak mungkin terjatuh ke kesyirikan. Itu tandanya orang tidak bertauhid. Karena orang yang bertauhid adalah orang yang memahami, yang dapat melindungi dirinya dari mara bahaya, dari kesyirikan, dari dosa-dosa adalah Allah. Dirinya tidak bisa apa-apa. Dirinya bukan siapa-siapa tanpa Allah tabaraka wa taala. Dirinya fakir di hadapan Allah tabaraka wa taala. Sehingga waspadalah dari namanya kesyirikan. Sekalipun syirik akbar yang jelas-jelas itu akbar, hati-hati. Jangan remehkan, jangan rendahkan, jangan kemudian menghinakan orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau nampak di hadapan kita, jangan tertawakan mereka, karena dosa yang ditertawai kita akan diuji dengan dosa tersebut. Maka hati-hati ketika kita menertawakan orang-orang pelaku maksiat, kita merasa bahwa kita tidak mungkin terjatuh ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Suatu hari nanti kita akan diuji dengan maksiat yang sama, bahkan lebih besar lagi. Maka hati-hati, jangan kemudian meremehkan, merendahkan para pelaku maksiat. Jangan meremehkan, merendahkan, menertawakan orang-orang yang melakukan kesyirikan, sekalipun itu hanya di dalam kalbu kita. Hati-hati. Hati-hati, karena bisa jadi kita akan diuji dengan ujian yang lebih besar dari itu. Jangan merasa bahwa saya tidak mungkin melakukan itu. Jangan. Siapa yang bisa menjamin? Orang yang mukmin saja Rasulullah SAW kabarkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari ada seorang laki dalam kondisi mukmin, di sore hari berubah menjadi kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia, karena sebab menggadaikan agamanya dengan dunia yang hina. Bayangkan ini mukmin, datang waktu sore berubah menjadi kafir. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, lebih besar lagi untuk terjatuh ke dalam kesyirikan, lebih besar lagi, lebih mungkin lagi untuk terjatuh ke dalam kekufuran. Sehingga jangan remehkan hal-hal yang semacam itu. Jangan tertawakan mereka yang terjatuh ke dalam semacam itu dan mereka tidak mengetahuinya. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Jangan merasa saya tidak mungkin terjatuh ke dalam dosa, saya tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan, saya tidak mungkin terjatuh ke dalam kekafiran. Tidak, jangan merasa aman, karena tidak ada yang menjaminnya untuk kita. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besarnya karamah adalah benar-benar menapaki jalan istiqamah hingga berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Sehingga karamah yang luar biasa adalah manakala seorang itu bisa istiqamah di atas tauhid,
di atas sunnah Rasulullah SAW, itu karomah yang harus dicari dan dijaga. Bukan mencari kesaktian disebut karomah, bukan. Itu bukan karomah. Itu bukan karomah. Karena karomah adalah manakala Anda istiqomah mentauhidkan Allah, Anda istiqomah berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, Anda istiqomah mengerjakan ketaatan, mengerjakan ibadah, datang ke masjid, sholat tepat waktu, 5 waktu di masjid. Itu tandanya karomah. Itu tandanya karomah. Dan itu yang harus kita cari. Bukan kesaktian bisa hilang, bisa kebal dan seterusnya. Bukan. Wasyirku naw'an. Dan yang namanya kesyirikan ini ada 2 macam. Akbar wa asgar. Syirik akbar dan syirik asgar. Apa bedanya? Wasyirkul akbar wa huwa an yusrifal abdu ihdal ibadat li ghairillahi ta'ala. Faqulu qawlin aw amalin yuhibbuhullahu ta'ala. Fasarafahu lillahi tauhidun wa iman. Fasarfuhu lillah tauhidun wa iman. Wasarfuhu li ghairillahi syirkun wa kufrun. Maka syirik akbar adalah manakala seorang hamba memalingkan salah satu ibadah yang disebutkan sebelum-sebelumnya untuk selain Allah tabaraka wa taala. Di antara ibadah adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Manakala seorang hamba lebih cinta kepada selain Allah, lebih besar cintanya kepada selain Allah tabaraka wa taala, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Manakala seorang hamba kemudian berharap kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Manakala seorang hamba berdoa meminta kepada selain Allah dalam keadaan dia yakin makhluk yang dimintainya dapat memberi, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Manakala seorang hamba itu sujud kepada selain Allah dalam rangka hatinya mengagungkan dan memuliakan dirinya, yakin bahwa ini merupakan orang yang luar biasa, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka siapa yang memalingkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka inilah syirik akbar. Sehingga nanti harus berhati-hati. Faqulu qaulin aw amalin yuhibbuhullahu ta'ala. Setiap amalan, setiap ucapan dan amalan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, fasarfu lillahi tauhidun wa iman. Ketika ucapan dan amalan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala itu dipersembahkan untuk Allah tabaraka wa taala, maka ini merupakan tauhid, ini merupakan iman. Wasarfu li ghairillahi syirkun wa kufrun. Dan memalingkan ucapan, perbuatan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala kepada selain Allah untuk selain Allah, maka ini merupakan kesyirikan dan kekafiran. Namun syirik akbar itu berlaku pula padanya di sana amalan qalbu. Ketika seorang beribadah, kemudian hatinya dia merasa bahwa sesuatu yang dimintainya dapat memberi, dapat mengabulkan, dapat memberikan penjagaan, maka ia terjatuh dalam syirik akbar. Sehingga untuk menentukan seorang itu terjatuh ke dalam syirik akbar atau tidak, perlu untuk dikaji lebih dalam. Tidak bisa hanya melihat, oh ini syirik akbar, oh ini syirik akbar, tidak bisa. Karena konsekuensi dari syirik akbar adalah orang tersebut murtad, keluar dari Islam. Sehingga tidak bisa bermudah-mudahan dalam bab ini. Ini kalau kita menilai orang lain, yang paling penting adalah tentang diri kita. Jangan sampai kemudian diri kita terjatuh ke dalamnya. Wa mithalu hadza syirk, dan diantara contoh syirik akbar adalah, diantara contohnya, an yas'ala ghairallahi rizqan aw sihatan. Di antaranya adalah seorang itu meminta kepada selain Allah rizki dalam keadaan dia yakin bahwa yang dimintainya ini dapat memberikan rizki. Aw sihatan, atau meminta kesehatan dalam keadaan hatinya dia yakin bahwa orang yang dimintainya ini bisa memberikan kesehatan. Misalkan ada seorang datang kepada kuburan-kuburan, kemudian dia meminta kepada penghuni kubur dalam kondisi dia yakin, seyakin-yakinnya hatinya bahwa orang yang ada di dalam kubur ini bisa memberikan rezeki. Orang yang ada di dalam kubur ini bisa melancarkan rezekinya. Orang yang ada di dalam kubur ini bisa menyembuhkannya. Maka ini merupakan syirik akbar. Orang yang melakukannya, dia murtad, keluar dari Islam. Namun kalau ada orang yang semata-mata meminta, misalkan kita tidak tahu kondisi hatinya, maka tidak bisa kemudian secara langsung kita katakan dia adalah musyrik, tidak bisa. Sampai kita pastikan dia apakah memiliki keyakinan hal tersebut ataukah tidak. Saya ini jangan bermudah-mudahan untuk memvonis orang lain juga. Aw yatawakkal ala ghairillah, atau bertawakal kepada selain Allah. Aw yasjuda li ghairillah, atau sujud kepada selain Allah. Kalau seorang itu sujud kepada selain Allah dalam kondisi dia tahu bahwa orang yang disujudinya ini bisa memberikan rezeki, bisa memberikan pengaruh dalam hidupnya, maka ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Sekarang misal ada, kalau ada seorang muslim, misal ini datang ke Madinah di hadapan kubur Rasulullah SAW, kemudian dia sujud. Dia melakukan kesyirikan atau tidak? Dia musyrik atau tidak? Orang ini musyrik atau enggak? Kenapa musyrik?
Sujud. Semata-mata sujud belum tentu dia dikatakan sebagai seorang musyrik. Sekali lagi, semata-mata sujud harus dikonfirmasi, harus divalidasi lagi dengan kolbunya. Dia maksud sujud itu apa? Itu perbuatan haram. Iya, itu perbuatan haram. Sekarang pertanyaannya, itu syirik akbar bukan? Itu perbuatan terlarang. Iya, terlarang. Hukumnya apa? Itu pertanyaan. Terlarang, haram. Ya memang haram. Apakah ketika ada orang yang sujud semacam itu, kemudian otomatis dia dikatakan, oh kamu musyrik karena kamu telah melakukan syirik akbar? Maka dalam hal semacam ini tidak bisa terburu-buru sampai kita memastikan kamu sujud kenapa. Kalau kemudian dia mengatakan karena saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum. Karena saya mengagungkan, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum. Sekalipun perbuatan ini merupakan perbuatan yang haram, terlarang. Karena urusan memusyrikkan orang lain itu besar hukumnya. Jadi harus berhati-hati, jangan mudah memvonis. Perhatikan diri kita saja. Karena harus klop antara amalan dan juga perbuatannya. Harus klop antara amalan dan perbuatannya. Tidak semata-mata yang kita lihat begitu berarti ternyata dia adalah orang musyrik, misalkan. Tidak bisa juga. Baik, ini disebutkan oleh Imam Mudzabi. Imam Mudzabi memberikan contoh. Kalau seorang itu sujud karena begini keyakinannya, maka dia syirik akbar, langsung divonis dia musyrik. Kalau dia sujud namun dalam kondisi begini beda hukumnya. Sehingga di sana ada rincian-rinciannya, tidak bisa terlihat oleh mata, kelihatannya melakukan syirik akbar, kelihatannya, kemudian langsung katakan, oh kamu harus hadat ulang lagi. Tidak bisa. Harus dipastikan dulu, kecuali kalau di sana yang jelas gamblang. Kalau misalkan ada orang yang membakar Al-Quran, apa hukum orang ini? Ada orang ini bakar Al-Quran, apakah dia kafir atau enggak? Belum tentu, bisa jadi dia karena ini Al-Quran kalau masa pengen dibuang, Al-Quran sudah tidak layak pakai, kan aturannya dibakar. Jangan sampai tercecer nantinya, mending dibakar saja. Jadi tidak dulu. Kalau dia membakar dalam rangka merendahkan, menghinakan Quran, kafir langsung. Dia kafir, misalkan dia sengaja menyobek Al-Quran sambil misalkan menghina Islam, kafir kalau dia dulunya muslim. Tapi kalau ada orang yang membakar Al-Quran karena memang Al-Qurannya sudah sobek, sudah sampulnya hilang, sudah terkena air dan lain sebagainya, ingin dibuang, Al-Quran tidak boleh dibuang dalam tempat sampah, ingin kemudian dibiarkan begitu saja akan terinjak-injak, maka bagaimana caranya? Dibakar untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Sehingga demikian pula dengan kesyirikan. Ada di sana yang jelas gamblang, ada yang di sana harus dikonfirmasi dulu dengan niatnya, dengan hatinya. Maksudnya apa? Jadi demikian. Sedikit lagi ini sampai paragraf ini. Allah tabaraka taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah tabaraka taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian hanya kepadaku, maka niscaya aku pasti akan kabulkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dimulai dari sini. Insyaallah. Dari ayat surat Ghafir ayat 60 ini. Wallahu taala alam bisawab, karena waktu Isya sudah masuk. Barangkali ada yang ingin tanyakan setelah azan Isya berkumandang. Wallahu taala alam bisawab.